Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Novalia. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang investasi syariah melalui pasar modal. Banyak orang takut menginvestasikan uangnya di pasar modal. Mendengar namanya saja, orang akan masih bertanya-tanya karena asing negeri. Nah, buat kalian yang masih belum paham apa itu investasi pasar modal dan keuntungannya, yuk simak video ini. Investasi pasar modal syariah adalah penanaman modal dengan mengharapkan keuntungan di masa depan dan bergantung dengan etika Islam dalam menjalani penanaman modal tersebut. Berinvestasi dengan etika Islam merupakan ibadah kepada Allah. Dalam ajarannya, Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perbedaan investasi modal konvensional dengan syariah berada pada etika yang melarang 1. Riba, 2. Gharar atau ketidakjelasan, dan tentunya produksi haram. Mau tahu apa saja keuntungan investasi pasar modal? Yuk simak penjelasannya. Pak Husni membutuhkan modal sebesar 8 juta rupiah untuk membuka usaha bakso Solo. Namun, dia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Dibandingkan meminjam ke bank, Pak Husni lebih memilih mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Maka, setiap orang dalam usaha dagang tersebut memiliki saham sebesar 1 juta rupiah. Saat suatu usaha berkembang, maka nilai investasinya juga akan naik. Seperti usaha bakso Solo Pak Husni yang awalnya bernilai 8 juta rupiah. Kemudian mengalami perkembangan pesat hingga mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 16 juta rupiah. Maka nilai sahamnya pun ikut meningkat. Setiap orang yang sebelumnya menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah, sekarang memiliki nilai investasi saham sebesar 2 juta rupiah. Memperoleh capital gain. Kamu pasti sering mendengar kalimat membeli saat harga rendah, lalu menjualnya saat harga tinggi. Kalimat tersebut pada dasarnya menjurus pada istilah capital gain. Seluruh instrumen investasi di pasar modal memiliki sistem serupa. Menariknya, kamu bisa menginvestasikan lebih keuntungan serta bunga yang sudah kamu dapat dari capital gain, sehingga dengan perencanaan yang tepat, kamu bisa dengan mudah mengembangkan modal. Pendapatan pasif merupakan pendapatan tetap yang diperoleh secara berkala tanpa kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Yang ketiga, yaitu lebih fleksibel. Kelebihan lain saat kamu memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal adalah fleksibel. Kamu bisa dengan mudah keluar masuk, menjual, dan membeli aset atau portofolio pasar modal kapan saja tanpa harus terkait dalam jangka waktu panjang. Keempat, lebih liquid. Likuiditas berarti seberapa mudah kamu mencairkan modal yang sudah kamu tanamkan. Contoh, kalau kamu berinvestasi saham di bursa efek, kamu hanya perlu memasang order sell atau jual untuk mencairkan uang. Transaksi bisa terjadi hanya dalam hitungan menit, dan proses pengambilan uang atau withdraw pun dilakukan dalam jangka waktu 3 hari saja. Yang kelima, diawasi oleh negara. Berinvestasi di pasar modal juga mampu mengurangi risiko seseorang investor. Di pasar saham misalnya, emiten yang terdaftar di pasar modal adalah perusahaan-perusahaan serta penawar surat-surat yang terpercaya. Ada 5 risiko investasi pasar modal yang perlu diketahui. Yang pertama, yaitu risiko daya beli atau purchasing power risk. Risiko daya beli adalah risiko yang terjadi akibat adanya kemungkinan perubahan tingkat harga atau inflasi, di mana perusahaan tingkat harga tersebut sangat signifikan dan bisa mempengaruhi perkembangan investasi. Yang kedua, yaitu risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis merupakan risiko akibat menurunnya kemampuan suatu perusahaan
dalam memperoleh imbal hasil sehingga berakibat pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan bunga. Yang ketiga, yaitu risiko pasar atau market risk. Risiko pasar modal selanjutnya yaitu risiko pasar. Jika pasar mengalami bullish, umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika pasar mengalami bearish, maka harganya akan cenderung turun. Yang keempat, yaitu risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga adalah risiko yang terjadi akibat naiknya bunga yang biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga harga surat berharga akan mengalami penurunan. Yang kelima, yaitu risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika individu atau suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut disebabkan oleh tidak bisa mengubah aset yang dimiliki menjadi uang tunai. Baiklah, saya Gita Novalia undur diri. Bagi kalian yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you later guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.